Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizaka Pratama, NIM 2100076, akan menjelaskan tentang cloud computing. Apa itu cloud computing? Cloud computing adalah konsep komputasi berbasis internet. Jadi dengan cloud computing kita bisa melakukan pekerjaan layaknya menggunakan komputer seperti menyimpan, mengakses, dan mengolah data dengan mudah. Fungsi cloud computing menawarkan kemudahan skalabilitas. Dengan cloud computing menambah penyimpanan atau meningkatkan kemampuan komputasi lainnya. Lebih praktis caranya hanya dengan memilih paket layanan dengan spesifikasi yang lebih tinggi sesuai penyedia layanan cloud computing yang digunakan. Memudahkan kolaborasi. Dengan kemudahan akses data, kolaborasi dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan juga menjadi gampang. Sebagai contoh, ketika menggunakan Google Sheet, Anda dan rekan kerja bisa membuat mengedit sebuah dokumen yang sama di lokasi yang berbeda. Jadi lebih mendukung untuk Anda yang sedang bekerja dari rumah atau WFH kan? Memudahkan akses data. Layanan komputasi cloud memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Dengan demikian, file-file yang kita punya akan selalu tersedia asalkan kita terhubung dengan internet. Menyediakan sarana yang selalu up-to-date. Hardware dan software terbaru umumnya menawarkan kemampuan yang lebih baik. Sebagai contoh, prosesor terbaru tentu akan memiliki performa yang lebih cepat dan efisien dari pendahulunya. Sayangnya, memperbarui hardware dan software tidak murah. Selain itu, Anda perlu menyisihkan waktu untuk instalisasinya. Beda halnya jika Anda menggunakan cloud computing. Penyedia layanan komputasi cloud selalu memperbarui semua sarananya agar pengguna mendapatkan manfaat maksimal. Jenis-jenis cloud computing. Cloud computing dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan bentuk layanan apa saja itu. Software as a Service atau SaaS. SaaS adalah layanan cloud computing yang menyediakan aplikasi siap pakai, sebab pengguna SaaS tidak perlu menginstal aplikasi di perangkatnya. Selain itu, pengguna tidak dipusingkan dengan update karena developer penyedia layanan lah yang melakukannya. Selanjutnya, infrastruktur as a Service atau IaaS. IaaS merupakan rangkaian sumber daya komputasi atau server. Server IaaS tersedia dalam spesifikasi yang berbeda-beda. Jadi pengguna bisa memilih sesuai kebutuhan. Umumnya pengguna juga memilih sistem operasi dan jenis virtualisasi untuk server mereka. Praktis bukan? Selanjutnya, platform as a Service atau PaaS. Jenis cloud computing ini menyedia platform bagi developer untuk menciptakan dan menguji coba aplikasi secara online. Sumber daya dan sistem operasi platform dikelola oleh penyedia sehingga developer tidak perlu memusingkan perangkat untuk pekerjaan mereka. Tanpa layanan PaaS, proses pembuatan dan uji coba aplikasi cukup repot sebab developer harus memiliki cara kerja cloud computing. Seperti halnya komputer pribadi, cloud computing menggunakan 3 komponen utama, yaitu server, sistem operasi, dan software. Ketiga komponen ini nantinya akan didukung dengan koneksi internet untuk mengaksesnya. Ibarat CPU pada komputer, server memiliki komponen-komponen seperti hard disk, RAM, dan prosesor. Layanan cloud computing sudah menyediakan semua komponen tersebut, sehingga Anda tidak perlu membelinya satu persatu untuk menggunakan kemampuan komputasi secara online. Nantinya, penyedia layanan cloud computing akan membagi sumber daya tersebut sesuai dengan paket yang dipilih oleh penggunanya. Biasanya, pembagian tersebut tidak dilakukan secara fisik, tapi melalui virtualisasi. Selain itu, server juga membutuhkan sistem operasi seperti Windows dan Linux. Seperti pada komputer, menariknya Anda tidak perlu menginstalasi sistem operasi sendiri seperti di layanan SaaS dan PaaS. Pun demikian, pada layanan sistem, penggunaan bisa menginstal sistem operasi yang sesuai kebutuhannya sendiri. Cara kerja cloud computing yang paling sederhana adalah pada SaaS, di mana penyedia layanan sudah mengatur semua infrastruktur termasuk software yang digunakan. Jadi pengguna hanya tinggal menggunakan seperti pada contoh Google Sheet tadi. Kelebihan cloud computing: hemat biaya, ruang, dan waktu. Biaya yang harus Anda keluarkan untuk membuat infrastruktur dan mengolahnya sendiri cukup mahal. Belum lagi Anda harus menyediakan tempat yang memadai untuk perangkat yang digunakan. Kalau menggunakan cloud computing, Anda bisa menghemat biaya, ruang, dan waktu. Skalabilitas mudah. Kalau Anda menggunakan layanan cloud computing, skalabilitasnya lebih mudah karena Anda tinggal upgrade layanan sesuai kebutuhan. Misalnya, Anda bisa menambah kapasitas penyimpanan atau upgrade ke layanan yang lebih cepat.
akses ke teknologi terbaru. Bayangkan jika ada hardware software terbaru yang membutuhkan, tetapi Anda belum bisa membeli, atau software Anda diperbarui untuk bisa melayani pelanggan dengan lebih baik, tetapi spesifikasi server Anda tidak sesuai kendala. Memungkinkan kolaborasi dari manapun karena tinggal diakses secara online. Layanan cloud computing memungkinkan Anda untuk bekerja dari manapun. Manfaat ini semakin terasa jika Anda bekerja dalam tim. Masing-masing anggota tim jadi tidak perlu berada di satu tempat untuk berkolaborasi. Backup data lebih mudah. Kebanyakan layanan komputasi cloud dilengkapi fitur backup otomatis. Dengan ini adanya jadi tidak perlu mengingatkan diri atau anggota tim untuk melakukan tugas tersebut. Data yang di backup pun selalu tersedia untuk Anda gunakan. Tantangan pengguna cloud computing: harus selalu terhubung ke internet. Internet adalah sarana utama dalam layanan cloud computing. Jadi koneksi internet Anda buruk, Anda tidak bisa menggunakan teknologi tersebut dengan optimal. Apalagi penyedia layanan internet mengalami gangguan atau downtime. Kendala saat downtime juga bisa terjadi pada penyedia layanan komputasi cloud yang Anda gunakan akibat layanan tidak dapat diakses. Hal ini adalah masalah besar jika bisnis Anda bergantung pada layanan tersebut. Agar kendali tidak terjadi pada Anda, pilihlah penyedia layanan cloud computing yang jarang mengalami downtime. Hal itu bisa dilihat dari komitmen yang tinggi. Contohnya adalah Niaga Hoster yang menawarkan hosting. Ancaman data serta kesulitan migrasi data. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.